Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, saat ini kita akan sharing-sharing mengenai midrange. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya tuh apa sih midrange itu gitu. Oke. Nah, jadi di sini saya sudah buka alamat websitenya itu. Nanti saya dikasihkan linknya di deskripsi. Nah, tapi teman-teman sekali lagi bahwasanya video ini tidak ada editing apapun dan pure memang kita bikin secara manual. Jadi kalau misalkan ada kayak error something, misalkan kayak ada problem, itu pure kita benerin sama-sama gitu. Di sini sifatnya kita hanya berdiskusi saja. Jika nanti terdapat beberapa kekurangan, mohon diberi saran ataupun diberikan solusi di kolom komentar begitu teman-teman. Nah, kita akan belajar mengenai midrange. Midrange itu apa gitu. Nah, pernah nggak kita misalkan dulu ataupun sebelum-sebelumnya kita belajar untuk belanja online di misalkan Tokopedia ya. Kita cari dulu di Google Tokopedia, terus kita cari di sini. Nah, nanti ketika kita akan masuk ke Tokopedia, coba kita login. Oke, kita disclaimer dulu untuk saya. Bagaimana sih fungsional dari midrange itu, teman-teman? Kayaknya lumayan susah, nggak apa-apa deh. Coba kita cari aja di tempat lain. Oke. Buka Google aja. Google.com and then kita cari di Google itu midrange. Kok gini? Midrange. Oke. Kemudian kita lihat ada gambar. Nggak valid ya? Ya udah nggak apa-apa deh. Kalau misalkan kita nggak ketemu, kita langsung aja deh ke websitenya langsung di midrange.com. Oke teman-teman, nanti saya sertakan linknya di bawah di deskripsinya. Oke teman-teman, setelah terbuka kita akan baca nih di sini. Pertama disclaimer-nya itu pengenalan untuk midrange terlebih dahulu ya. Jadi midrange itu apa sih? Jadi secara umum kita mengartikan bahwa midrange itu merupakan suatu library yang digunakan untuk bertransaksi. Itu dalam bahasa pemrogramernya itu sebagai payment gateway gitu. Nah, kita lihat di websitenya itu terdapat beberapa member atau misalkan beberapa vendor yang bekerjasama dengan midrange, yaitu Tokopedia, Gojek, Shopee, Tanihub. Kita bisa informa dan mungkin sebagainya yang tidak mereka sebutkan di sini. Nah, apa sih yang kita bisa ambil dari midrange ini gitu? Nah, di sini sudah jelas gitu, ada solusi pembayaran yang menyeluruh gitu. Oh, berarti sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, bahwasanya di sini payment itu tuh salah satu library payment gateway gitu. Coba kita baca di sini online payment, coba kita lihat. Nah, jadi mungkin teman-teman ketika beli online di beberapa e-commerce maupun di tempat lain gitu, jadi teman-teman ketika pembayaran itu terdapat beberapa pilihan, yaitu menggunakan kartu kredit, ATM atau transfer, e-wallet juga atau direct debit, ataupun bisa menggunakan Alfamart atau Indomaret. Nah, di beberapa e-commerce itu menggunakan tools yaitu payment gateway atau di sini yang kita pelajari adalah midrange, salah satu dari payment gateway. Nah, di dalam midrange ini kita sebagai developer itu harus mempelajari bagaimana cara kita mengakses menggunakan daripada payment gateway midrange ini. Namun di sini kita disclaimer-nya itu untuk mempelajari terlebih dahulu apa sih dari payment gateway midrange ini. Coba kita lihat di fitur produk terus di metode pembayaran. Nah, ternyata payment gateway sekarang sudah banyak sekali metode pembayarannya. Salah satu contohnya dia
menggunakan e-money. E-money di sini menggunakan GoPay. Jadi nanti aplikasi teman-teman ketika membuat sebuah aplikasi e-commerce, ketika melakukan pembayaran, teman-teman bisa menggunakan API atau Application Programming Interface. Apa itu? Oke, nanti kita akan bahas mengenai API ya teman-teman. Tapi nanti sekilas API itu tuh salah satu aplikasi yang menghubungkan antara database dengan interface-interface yang lainnya, gitu, secara general. Nah, tapi Metrens di sini dia sudah menggunakan API. Jadi kita menggunakan Metrens ini, kita hanya menggunakan API-nya gitu. Nanti kita akan buka library API Metrens untuk dapat kita gunakan di misalkan kita bikin website e-commerce untuk dalam metode pembayarannya gitu. Balik lagi ke apa sih produk-produk yang ada di Metrens itu. Jadi nanti ketika kita sudah daftar Metrens itu terdapat GoPay, bisa juga memulai pembayaran Kris. Kris ini salah satu pembayaran yang memungkinkan kita bisa pembayaran melalui OVO, ShopeePay, Dana, Link Aja, dan lain-lain gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin apa sih OVO, ShopeePay, Dana, Link Aja itu, nanti mungkin teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar. Kita akan bahas satu persatu gitu, sesuai dengan requestan teman-teman. Nah, terus juga ada ShopeePay gitu teman-teman. Kemudian fitur lainnya di Metro ini kita juga dapat melakukan pembayaran melalui pembayaran dengan kartu Visa, Mastercard, JBP, American Express gitu. Oke, dan lain-lain. Terus juga teman-teman bisa milih nih ketika membayar itu bisa menggunakan transfer bank BCA juga bisa, bank BNI, terus BRI, Mandiri, Permata Bank, terus juga atau juga menggunakan ATM bersama. Ada ATM Alto juga, ada Prima juga. Nah, di sini dia menggunakan sebuah virtual account. Jadi teman-teman yang mungkin sudah sering pengalaman di mobile banking gitu ataupun di ATM itu ada salah satu pembayaran melalui virtual account. Virtual account ini nanti kita akan bahas lebih lanjut kenapa sih harus menggunakan virtual account dan kenapa kita tidak menggunakan transfer saja, oke? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian ada salah satunya lagi fiturnya yaitu kita bisa menggunakan pembayaran e-commerce kita dengan Mitren itu melalui Indomaret atau Alfamidi atau Alfamart. Itu juga Dandan. Jadi Mitrans ini sudah terintegrasi datanya dengan berbagai vendor-vendor yang lain. Salah satunya di GoPay, itu yaitu di Gojek, itu ShopeePay, terus di beberapa bank yang sudah terdaftar di sini. Dan juga dia mempunyai fitur direct debit gitu, menggunakan BCA, BRI, dan Danamon. Gitu. Nah, dan cicilan tanpa kartu juga menggunakan aku laku gitu. Nah, ini mungkin salah satu disclaimer dari Midrange. Jadi mungkin teman-teman sudah ada gambaran gitu ya. Kenapa sih kita menggunakan Midrange gitu? Jadi intinya Midrange itu salah satu tools yang digunakan untuk beberapa buah website e-commerce itu sebagai metode dalam melakukan beberapa pembayaran produk atau barang yang dibeli gitu salah satunya. Nah, kemudian kita masuk ke panduan di Midrange. Nah, di sini ada beberapa banyak tuh. Ada panduan sebagai developer, atau pusat panduan, atau partner, dan blok, dan keamanan. Namun di sini fokus dari pembahasan kita masuk ke developer. Nah, ketika di developers, jadi teman-teman bisa baca sendiri ini aja. Baca sendiri, ini salah satu dokumentasi dari Midrange-nya. Jadi, saya tidak membahasnya secara detail di sini. Jadi teman-teman bisa baca sendiri. Intinya di sini adalah satu dokumen dari Midrange itu sendiri. Nah, terus jelas dong ketika kita ingin menggunakan tools milik orang lain, kita pasti ada kerjasama gitu. Maka dengan kerjasama itu kita membayar sebuah fee kepada vendor ataupun kepada aplikasi yang ingin kita gunakan. Salah satunya Midrange ini, teman-teman. Nah, kalau biayanya sendiri itu tuh per transaksinya ada 4.000 gitu. Kalau teman-teman bisa baca sendiri ya. Kalau misalkan ingin bertanya lagi, silahkan hubungin aja di sini. Nah, jadi itu mungkin teman-teman disclaimer dari Midrange-nya gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara kita menggunakan Midrange-nya gitu teman-teman. Oke, kita akan bahas itu di pertemuan kita selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.